Cek 1, 2, 3. Gepots. Halo Sobat Gepots, aku Nashwa selaku podcaster yang akan nemenin kamu dalam episode Gepots kali ini. Jadi pada episode kali ini, Gepots akan membahas seputar work-life balance, utamanya sih di manajemen waktu. Soalnya aku dan anak-anak FH lain pasti lagi pusing-pusingnya nih, gimana sih cara bagi waktu antara akademik, organisasi, dan juga kegiatan paruh waktu yang mungkin kita pengen ikutin juga gitu. Nah, berhubung temanya ini adalah work-life balance, aku jadi milih untuk diskusi atau ngobrol sama temenku yang udah hatam banget nih masalah bagi waktu yang baik dan benar. Siapa lagi kalau bukan Bang Calvin. Halo Bang Calvin. Hai Sobat Gepots. Oke, jadi mungkin teman-teman dari Gepots ini bingung nih. Kenapa sih aku milih Bang Calvin untuk diajak diskusi atau ngobrol-ngobrol seputar time management atau enggak gimana sih cara bagi waktu antara ini dan itu. Jadi teman-teman atau Sobat Gepots, Bang Calvin ini adalah salah satu mahasiswa aktif di FH yang kegiatannya tuh banyak banget. Udah jadi duta ambasador, kayak jadi duta genre Semarang tahun 2022, terus juga ikut Kangmas FH 2023, juga menjadi bagian dari LPM Gema Keadilan, pun pernah ikut jadi tim inspirator lulus PTN tahun 2021. Nah, Bang Calvin pun pernah ikut dalam kegiatan kerja paruh waktu juga. Makanya aku milih Bang Calvin untuk diajak ngobrol seputar gimana sih Bang cara bagi waktu yang baik gitu. Nah, gak usah lama-lama lagi, ayo kita mulai diskusi bareng sama Bang Calvin. Halo Bang Calvin. Oke, halo Naswa, gimana? Oke Bang, aku mau nanya nih, sekarang Abang sibuk apa sih gitu? Kalau sekarang kebetulan nggak ada kerjaan yang terikat gitu sama perusahaan atau apapun gitu ya. Jadi nggak ada kegiatan yang mengikat selain aku kuliah. Jadi mungkin akhir-akhir ini kuliah, lagi nyiapin TA juga Naswa. Terus paling di weekend aku lagi senang olahraga gym atau renang gitu. Atau mungkin lagi kalau ada tawaran untuk jadi narasumber atau MC, aku kadang ngambil di weekend. Dan sekarang lagi senang buat konten juga di TikTok sama Instagram. Oke, berarti saat ini nggak lagi sibuk-sibuk banget gitu ya Ya. Bang? Cuma aku mau nanya sih, Abang lagi ada kepikiran untuk ikut apa gitu nggak dalam waktu dekat gitu, tertarik? Pasti ada sih dalam waktu dekat mungkin bakal buat project sendiri. Aku bakal buat project sosial media. Namanya nanti AADS gitu ya. Apa tuh AADS? Wah, nanti boleh ditungguin aja di Instagram Udah, ya dengan @calvinsumbaya_ ya. Nah, Oke. dan kayaknya aku bakal memanfaatkan waktu kuliah ini dengan baik gitu. Berhubung aku tinggal 1 tahun lagi, Naswa nggak terasa ya. Maksudnya tahun depan tuh aku udah selesai harusnya. Dan aku ingin memanfaatkan masa kuliah dan masa-masa akhirku ini dengan banyak kegiatan. Jadi sepertinya bakal banyak hal yang akan aku lakuin ke depan ya. Salah satunya mungkin bakal ikut MSIB kali ya, kalau memungkinkan. Nah Bang, menarik banget nih. Aku juga jadi tertarik untuk ikut MSIB kayak apa yang Abang bilang tadi. Yes. Cuma ya aku yakin sih nggak aku aja, tapi banyak juga teman-teman lain yang merasa pengen ini itu, tapi kayak takut untuk nyoba, kayak udah maju nih setengah, kayak ayo udah ada niat tapi nggak jadi gitu. Nah, Bang Calvin ini selama ini motivasinya apa sih bisa mau nyoba ikut ini itu gitu Bang? Nggak ada takutnya kah Bang gitu? Oke, kalau misalnya ditanya nggak ada takutnya, aku juga bingung. Takut tuh sama apa gitu ya. Tapi kalau mungkin ditanya apa yang memotivasi aku untuk harus ngelakuin kegiatan positif atau senang berprestasi, walaupun prestasinya non-akademik gitu ya. Pasti banyak sih, dan banyak juga motivasi atau dorongan yang mendorong aku untuk ngelakuin hal-hal positif. Yang paling gede itu adalah motivasi terbesar aku adalah keluarga pasti Naswa ya. Dimana aku tuh punya keluarga yang puji Tuhan ya punya privilege yang mereka tuh mengizinkan aku untuk ngeksplor berbagai hal, ngikuti banyak kegiatan selagi itu positif. Mama dan papa aku sangat menyetujui dan mengizinkannya gitu. Jadi ya aku dengan adanya privilege itu sangat legowo dan senang untuk lakuin berbagai hal gitu. Apalagi aku anaknya juga senang untuk belajar hal baru kan di situ. Especially my mom sih yang selalu ngedukung aku di setiap kegiatan positifku. Jadi selagi itu positif, mereka bakal dukung gitu. Dan dengan ada privilege dan kepercayaan mereka, aku mau ngasih juga hal-hal yang baik untuk mereka gitu. Dengan dengan menjadi anak yang baik atau mungkin dengan aku berprestasi gitu ya. Jadi dengan hal seperti itu, aku ingin membuat mereka bangga. Jadi mereka lebih semangat gitu loh jalani hidup. Ya. Jadi seenggaknya kita jadi anak tuh berguna gitu ya, membuat mereka bahagia hidup gitu. Terus motivasi kedua,
ini Nazwa, mungkin disclaimer dulu, aku adalah orang yang lahir dan besar di kampung gitu. Jadi itu adalah motivasi aku, dorongan aku untuk nunjukin ke orang-orang bahwa nggak semua anak kampung itu nggak bisa. Nggak semua anak kampung tuh sekolah apa yang orang-orang pikir gitu. Aku pengen nunjukin bahwa kita yang anak kampung pun nggak kalah saing loh sama kalian yang gedenya di kota gitu. Bahwa kita yang besarnya di pelosok itu punya kapabilitas yang sama dan bisa sama-sama sejajar dengan kalian yang ada di kota gitu. So, aku ingin memotivasi orang-orang di luar sana juga yang mungkin especially yang sama seperti aku yang terlahir di kampung gitu ya. Aku ingin nunjukin dan ngasih tahu ke mereka, please jangan insecure, jangan batasin diri kalian cuman karena kalian dari kampung. So, dengan adanya hal itu, jadikan itu semangat dan motivasi kalian untuk ngelakuin hal-hal gede supaya kalian bercahaya ke depannya gitu loh. Kalau di Batak tuh ada namanya istilah gini, biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Artinya walaupun kita di kampung kita sendiri terlihat cupu, tapi di perantauan kita harus benar-benar nunjukin kalau kita tuh banteng gitu. Jadi banteng nggak artinya buas gitu loh, ngelakuin banyak hal gitu. Dan aku ingin ngasih tahu itu ke orang-orang dan ingin memotivasi orang-orang bahwa jangan insecure, jangan batasi diri kalian cuman karena kalian dari kampung. So, kita punya kesempatan yang sama, kita punya ability yang sama, dan jangan pernah insecure. Sama satu lagi, boleh nggak? Motivasi aku ini agak lucu sih, agak cringe kalau diceritain. Cuman ada hal yang memotivasi aku dan mendorong aku untuk selalu berprestasi. Khususnya itu waktu aku SMP atau SMA ya. Kamu percaya nggak sih kalau kita tuh termotivasi ketika kita suka sama orang? Jadi ketika kita aku ngerti. paham nggak? Jadi ketika kita ngekeras sama orang, kita tuh termotivasi. Aku ya, khususnya ketika aku ngekeras sama orang, aku termotivasi untuk ngelakuin hal-hal baik. Yes, agar mendapatkan attention dari beliau. Aku ngerti. Ya, walaupun pada akhirnya dan kenyataannya beliau tuh nggak ngelirik. Beliau tuh nggak ngelirik aku. Dan itu sempat menjadi motivasi aku gitu. Dan itu selalu menjadi motivasi aku. Ketika aku ngekerasin orang atau tertarik sama orang, aku bakal buat dia ngelihat aku dengan apa? Dengan aku berprestasi. Jadi I will get your attention with my achievement. Jadi kayak itu menurut aku motivasi yang agak cringe, tapi aku bersyukur sempat menjadikan itu sebuah motivasi sampai sekarang sih. Tapi sekarang enggak. Karena ke bawah gitu kan Bang. Jadi kayak awalnya cuman kayak pengen dapat atensi aja. Tapi lama-lama kayak ternyata menarik, diikutin terus sampai sekarang. Gini, jadi awalnya tuh aku awalnya tuh aku cuma ingin mendapatkan attention dari satu orang itu aja. Beliau itu aja. Tapi setelah aku udah mencapai prestasi itu, aku jadi pengen dapat attention dari semua orang. Jadi semakin termotivasi gitu. Aku relate sih Bang. Kadang juga aku banyak banget hal yang aku lakuin itu kayak ya pengen dapat atensinya si ini gitu kan. Apalagi waktu SMA gitu kan. Nah, cuma aku tuh udah ada motivasi ini itu, tapi tuh kadang kayak nggak percaya diri gitu sih Bang, kayak buat nyoba. Kayak misalnya aku ikut sesuatu nih, ternyata ada temanku yang aku udah tahu banget dia keren, bisa ini, bisa itu, bahkan lebih dari aku gitu kan. Aku udah mikir duluan kayak, kayaknya paling dia yang menang, aku nggak usah lah gitu. Nah, Bang Calvin pernah kayak gitu nggak? Terus kalau misalnya Abang pernah kayak gitu, gimana sih cara Abang bisa meyakinkan diri Abang kalau misalkan Abang itu layak untuk nyoba juga, Abang itu bisa ikut agenda atau kegiatan itu juga, bahkan bisa ngalahin orang yang kita kira tuh lebih keren dari kita gitu Bang. Oke, aku relate banget nih Ana saya, karena aku pernah berada di posisi itu. Di posisi dimana aku minder. Itu adalah hal yang wajar menurut aku. Semua orang bakal ngerasain minder ketika ngelihat orang lain yang mungkin lebih hebat dari dia. Padahal nggak juga gitu sebenarnya. Padahal kita nggak tahu dia lebih hebat dari kita atau kita lebih hebat dari dia. Kalau kita nggak coba dan kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah jadikan dirimu itu berharga untukmu. Pertama, menurut aku, cara membangun kepercayaan diri itu yang pertama menurut aku ya, kita tuh harus membuat diri kita berharga. Ingat bahwa kita adalah pemeran pertama. Betul. Dan pemeran utama dalam hidup kita gitu loh. Jadi dengan kita menghargai diri kita, menjadikan diri kita itu berharga, itu bakal membantu kita untuk lebih percaya diri. Jadi kayak aku punya kapabilitas ini gitu. Jadi dengan adanya kepercayaan diri itu, kita jadi lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Nah, terkait dengan insecure, dengan orang-orang yang pencapaian lebih gede dari kita dan kayaknya dia bakal menang gitu. Aku ingin ngingetin aja, kita nggak bakal tahu hasilnya kalau kita nggak coba. Aku mau spoiler dikit, kalau aku menjadi Kang Mas, itu kan juara 1 ya. Mungkin kamu tahu lah sainganku pada saat itu siapa. Yang notabene-nya, beliau ini adalah orang yang sangat berprestasi di FH Undip. Nah, aku emang sempat ngerasa bahwa kayaknya bakal dia deh yang menang. Dari segi ilmu hukum dia
sangat jauh lah dari aku gitu. Dia udah menang debat di mana-mana. Tapi ternyata di balik itu aku mengesampingkan hal tersebut. Jadi aku menduluankan gimana aku ngerasa diriku itu lebih percaya diri gitu loh. Kayak ya udah, walaupun dia yang menang nggak apa-apa. Yang penting aku mengusahakan sesuai dengan apa yang udah aku pelajari sejauh ini, mengusahakan sesuai dengan kemampuanku dan percaya diri aja gitu. Jadi pada saat itu ya udah itu. Jadi kayak asal gas aja, yang penting percaya diri. Menurutku itu juga sih hal yang buat aku bisa mencapai beberapa hal kayak brand ambassador itu. Aku sebenarnya nggak expect bakal bisa lolos di mana-mana. Tapi aku percaya sama diriku, percaya sama kemampuanku, dan aku mencoba gitu loh. Minimal dan at least tuh kita mencoba aja biar kita tahu hasilnya. Oke. Itu sih kayaknya ya. Wah, menarik. Nah, aku punya follow up question nih Bang. Tadi kan Bang Calvin bilang kalau misalnya kita tuh mungkin coba dulu aja gitu kan. Nah, tapi ketika kita udah niat dan Yes. udah daftar nih, udah terlaksana, tapi dalam rangkaian kegiatan itu kan pasti ada hal-hal yang bikin kita, aduh, gue jenuh banget nih, tekanan lagi nih. Nah, gimana sih cara Abang memanage gitu kayak perasaan Abang dalam menjalani hal tersebut? Kayak kadang kan kayak kita unexpected banget ya, masalah-masalah kayak yang aduh, ternyata nggak sanggup gitu. Gimana cara Abang untuk memanage hal tersebut gitu Bang, agar tetap on track gitu, jadi nggak yang kayak terlalu larut, bahkan jadi kayak nggak kepegang gitu kegiatan-kegiatan yang emang udah didaftar gitu. Oke, mungkin kayak aku yang nyimpulin ulang ya pertanyaan kamu. Jadi kayak gimana kita untuk bisa tetap percaya diri di tengah-tengah keberlangsungan hal yang udah kita susun gitu kan sih, kurang lebih ya. Kalau aku sih ya, ketika aku udah membuat target, itulah pentingnya langsung kita membuat target selagi kita mahasiswa, apa aja yang bakal kita achieve, itu akan ngebantu kita untuk achieve hal itu. Jadi kalau aku ketika aku udah membuat target itu, pasti bakal ada fase dimana yang kayak kamu bilang kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh ini, kayaknya ini kebanyakan gitu. Ya itu wajar, karena itu namanya rasa jenuh. Jenuh karena banyak kegiatan tuh wajar, dan kita harus sadar kalau kita tuh bukan robot, Naswa. Jadi kita tuh manusia kan. Jadi kalau ada di posisi kayak gitu, sadarin aja kalau itu artinya tubuh kita butuh istirahat. Itu adalah signal dimana kayak udah istirahat dulu. Oke. Bukan berarti kita nggak bisa, tapi cuman tubuh kita butuh istirahat sejenak aja untuk kembali bisa fit lagi untuk melaksanain dan on track di kegiatan-kegiatan yang udah kita buat. Jadi biasanya kalau aku sih paling istirahat orang-orang beda ya. Kalau aku pribadi sehari paling aku bisa sehari tuh cuma tidur 20 sampai 30 menit doang. Jadi selanjutnya bisa on track gitu. Itu adalah bagian dari istirahat. Yang kedua, istirahat tuh nggak harus tidur juga. Istirahat tuh bisa kita cuma scroll TikTok atau video-video lucu, atau mungkin istirahat tuh ngelakuin hal-hal yang kita suka. Sesimpel kita nonton drakor atau mungkin olahraga sih yang biasanya yang paling manjur. Nah, kalau dari Abang sendiri selama ini tuh tekanan paling besarnya tuh dari diri Abang atau dari orang lain gitu sih Bang, dalam cara menjalani kayak kegiatan kayak kemarin Kang Mas itu, yang lebih memberikan tekanan ke Abang itu Abang atau orang lain gitu? Of Ekspektasi course. Abang maksudku. Oke. Of course diri sendiri sih Nada. Karena itu semua berasal dari diri sendiri, ekspektasi itu diri sendiri yang buat, tekanannya juga diri sendiri yang harus mengalami dan bertanggung jawab akan ekspektasi itu gitu. Dan ya diriku sendirilah yang bakal tekanan terbesarnya dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri, di mana tekanan yang paling umum ya seperti yang kamu jelasin tadi, kayak ini gimana ya, udah seperti ini pasti bakal rasa jenuh. Itu sih tekanannya, rasa jenuh, lelah, capek, sama kadang insecure. Nah, insecure tuh semua orang deh kayaknya, kayak iya sih, kita bakal ada fase-fase di mana kita bakal insecure, tapi kita nggak nge-stuck di itu. Ya paling gitu sih. Tapi kalau dari orang lain gitu nggak ada Bang? Orang lain enggak, karena aku jomblo ya Naswa ya. Oke. Menurut aku ya itu ada privilege dan hal yang buat aku bisa sampai kejombloan itu adalah hal yang membantu aku bisa sampai di titik ini. Titik ini bukan berarti aku sukses, tapi di titik dimana aku lebih baik dari sebelumnya. Jomblo itu adalah salah satu hal yang ngebantu aku gitu loh. Dalam artian apa? Aku jadi lebih fokus aja sama diriku. Aku nggak mikirin orang lain. Jadi ketika ada pun masalah di dalam diriku, ya aku yang bertanggung jawab akan itu. Jadi ketika aku senang pun, ya udah, aku bisa senang dengan diriku sendiri gitu loh. Jadi udah titik dimana aku nyaman sama diriku sendiri. Dan dengan kejombloan itu ngasih aku banyak waktu. Banyak waktu untuk diriku sendiri dan hal-hal yang ingin aku capai. Jadi kejombloan itu ngebantu. So, buat kalian yang jomblo, jangan merasa rendah diri.
Jomblo itu adalah privilege, guys. Oke, ingat guys, jomblo adalah privilege gitu. Ya. Nah, Bang, mengingat Abang ini kan kemarin lagi hektik-hektiknya ya, Bang. Aku tuh jadi penasaran gitu. Gimana sih cara Abang bagi waktu sesibuk itu gitu loh, Bang? Abang pernah bilang pernah sambil apa sih namanya? Part-time. Kuliah sambil part-time dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, Abang tuh punya waktu nggak sih buat drakoran, buat main sama temen gitu? Aku tuh kayak pengen ini itu tapi kayak masih sulit untuk mengorbankan waktuku gitu Bang sama orang-orang di sekitar. Kalau Abang sendiri gimana? Oke, Naswa. Jadi kayak mungkin orang-orang ngerasa ya, di balik aku yang jadi Kang Mas, jadi duta, terus ikut organisasi juga, kadang masih bisa konten juga sempat gitu ya. Orang-orang mikir ini orang ada istirahatnya nggak ya, masih sempat drakoran? Sempat jawabannya gitu. Di balik aku yang kerja, di balik aku yang juga kuliah jadi duta, itu masih ada waktu untuk kerja, chilling. Terus ada waktu untuk dimana aku menikmati kesendirian kayak aku renang, bla bla bla. Itu masih ada, bahkan scroll TikTok juga masih ada. Jadi kayak menurut aku cukup balance lah dengan apa yang aku lakuin gitu. Jadi jawabannya ya pasti ada, dan ada waktuku untuk tetap drakoran. Kamu nanya apa drakor? Aku paham. Kamu nonton Queen of Tears? Bisa, ayo kita cerita. Oke, nah kalau misalkan cara bagi waktunya gitu gimana Bang? Apakah Abang waktu pas part time atau Kang Mas itu menyesuaikan sama waktu kuliah? Kayak misalnya kan kita war KRS ya Bang, war IRS maksudku. Nah itu kan kita bisa menentukan sendiri ya, kayak misalnya Senin sampai hari Kamis kita kuliah, ntar Jumat Sabtu Minggunya buat kerja. Nah kalau Abang sendiri kayak gitu nggak sih waktu kemarin? Ya of course ya, benar-benar. Jadi menurut aku dengan adanya war IRS ini sangat membantu aku buat jadiin aku jadi lebih bisa ngelakuin banyak hal gitu. Jadi khususnya aku bisa memfleksibelin waktuku, kapan untuk kerja, kapan untuk ngelakuin kegiatan, kapan untuk kuliah gitu. Jadi ya aku seperti itu, aku menyusun jadwalku dengan baik. Biasanya tuh aku ngambil kuliah tuh Senin sampai Kamis doang. Jadi Jumat Sabtu libur tuh Jumat Sabtu Minggu tuh libur maksudnya. Dan disitulah dimana aku melakukan kegiatan-kegiatan itu gitu, kayak kerja, ngejob duta. Tapi kadang ada kok kalau misalnya aku jadi duta gearnya masih sempat di weekday. Tapi di weekday itu juga di luar jam perkuliahan. Jadi aku punya prinsip kalau sebaik-baiknya kegiatan yang paling penting dan yang paling utama tuh harus kuliah dulu di utamanya. Karena big nomor 1 ya Bang. Tapi kan Senin sampai Kamis kan berarti padat banget nih jadwalnya. Itu kayak keteteran tugas gitu nggak sih Bang? Kayak dari jam 8, palingan jam 8 sampai sore, atau kalau misalkan ada kelas malam bahkan sampai malam gitu. Apalagi Abang membagi waktunya di hari Jumat itu libur kan. Itu gimana cara Abang untuk bisa all di tugas juga tapi akademik di kelasnya aman dan bisa kegiatan-kegiatan lain kayak duta atau ngejob MC di luar hari weekday? Itu gimana Bang? Ngebagi waktunya ya? Iya. Menurut aku pribadi ya, aku nggak tahu kalian teman-teman semua di luar itu relate atau enggak, tapi menurut aku pribadi kita mahasiswa tuh punya banyak waktu luang gitu. Jadi mungkin aku kebiasa dulu aku SMA, kita kan SMA tuh dari jam 7 pagi tuh kita pulang sampai jam 4 sore. Iya. Dan itu terus kan. Jadi aku juga dulu SMA aktif juga. Jadi dulu aku SMA sambil jadi ketua OSIS dan ngeduta juga rasanya. Jadi sibuk banget guys. Dan masih bisa mempertahankan juara gitu ya. I'm proud of myself. Jadi mungkin karena udah kebiasa dengan tracking yang seperti itu, jadi aku nggak kebiasa untuk leha-leha. Jadi maksudnya nggak kebiasa untuk nge-space waktu dengan banyak, cuman untuk ngelakuin hal-hal yang nggak berguna gitu ya. Penuh penyimpanan saya. Nah, jadi karena udah kebiasaan mungkin seperti itu, jadi di kuliah pun aku ngerasa wah lebih fleksibel ya tampaknya gitu loh. Lebih banyak hal yang bisa kita lakuin juga ternyata. Dan menurutku ya kuliah sama SMA tuh lebih padat SMA waktu aku SMA gitu. Jadi ya udah mungkin kebiasaan karena dari situ, jadi aku udah nggak kaget lagi ketika di kuliah tuh aku banyak kegiatan. Dan aku tuh harus banyak kegiatan supaya aku nggak stres. Kalau nggak ada kegiatan justru kayak aduh stres gitu. Terus kalau bagi waktunya, biasanya gimana aku bagi waktu job? Pakai tools. Jadi aku pakai beberapa aplikasi yang ngebantu produktivitas. Ini boleh sebut nggak? Boleh. Ya, kalau aku biasanya pakai Notion. Jadi dengan ada Notion itu, jadi ada sub-sub bagian yang dimana tuh aku lebih mudah nge-track kegiatan-kegiatanku apa aja, progresnya udah sampai di mana aja dan bla bla bla. Dan aku juga kalau misalnya waktu, biasa aku pakai Google Calendar. Jadi dengan ada Google Calendar, aku jadi lebih mudah untuk ngatur. Oh tanggal segini ada acara kesini, tanggal segini bakal kayak gini, tanggal segini ngisi di sini gitu. Jadi ya dengan ada hal seperti itu dan kebiasaan nguli ya, kayaknya itu yang membuat saya bisa ngelakuin semua.
Berarti Bang Calvin ini tipikal yang kalau nggak ada kerjaan stres, Iya. yang nggak bisa diem di rumah gitu Iya, iya, aja, benar-benar. gitu ya. Oke, aku juga gitu sih. Kadang kalau misalkan emang lagi ngapa-ngapain, jadi seharian tuh hampa kayak diem Iya, doang gitu kan, malah bikin stres ya, iya, nggak ngapa-ngapain gitu. kayak kerasa berdosa gitu nggak sih? Iya, relate. Nah, aku jadi penasaran lagi nih. Kalau misalnya lagi hektik banget, terus terjadi situasi di mana ada dua kegiatan di waktu yang sama, misalkan yang satu kuliah mendadak nih, Yes. terus abang nih harus isi duta juga, kegiatan-kegiatan duta juga. Itu gimana cara abang kayak bagi waktunya gitu? Sementara itu di saat yang benar-benar bersamaan, bukan di hari yang sama, tapi kayak di jam yang sama. Itu gimana cara abang kayak, aduh, gue di kelas tapi harus ada job juga. Gimana tuh bang? Kalau dari Puji Tuhan ya, Nesok, dengan adanya skill time management, aku nggak pernah ada di aku posisi nggak pernah itu. gitu. Wah, Jadi kayak nggak ada job yang duta tuh barengan dengan adanya kelas gitu. Karena ketika kita job duta pun itu udah dihubungin Jauh-jauh dari hari ya. jauh-jauh hari. Jadi dengan adanya jauh-jauh hari itu bakal ada kelas nggak bakal ada job-job yang mendadak gitu. Jadi aku belum pernah ngerasain hal itu. Tapi kalau misalnya hal itu dengan perkuliahan ya, duta dengan perkuliahan nggak pernah. Tapi aku pernah. Dari kegiatan lain. Yes. Oke. MC dengan jadi talent. Oke. Jadi itu kayak Itu gimana keras. tuh? Dan itu tuh apa ya? Aku tuh pada saat itu emang agak luput, namanya kita manusia ya, punya banyak kesalahan. Jadi kayak wah, aku harus putar otak. Jadi kamu tahu, di MC itu kan biasanya kita bakal memadu acara. Iya. Tapi waktu ada pematerinya kita nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Dan kebetulan, yes, dan kebetulan acara bazarnya aku jadi brand ambassador di bazar gitu. Dan acara bazar itu kebetulan di Undip. Oke. Dan aku memanfaatkan waktu itu, waktu istirahat. Biasanya itu ada pemateri, Iya. mereka tuh 50 menit lah, Iya. materi sama tanya jawab. Di waktu itu aku izin keluar buat konten sana semari bla 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 bla, langsung balik lagi. Dan itu pelajaran buat aku sih, kayak wah, untuk kedepannya harus lebih teliti lagi. Dan dari situ aku belajar untuk kayak udah lain kali jangan terlalu diambil semua hal gitu. Jadi kayak gitu. Dari situ aku jadi belajar sih untuk lebih manage waktu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kayak oh udah baik nih, aku selama ini oke aja kok waktunya, tapi kayak kadang kita bakal ada satu hal yang kayak luput. Di situ kesalahanku pada saat itu pernah sih. Berarti kembali lagi, gak semua hal harus kita ambil. Yes, benar. Oke. Nah, mungkin jadi sebagai penutup nih bang dari obrolan kita. Oke, udah penutup aja. Iya bang. Wah, Aduh. cepet banget. Abang nih ada saran gak sih buat aku dan teman-teman di luar sana yang masih bingung dan masih kayak takut untuk nyoba ini dan itu, kayak kegiatan-kegiatan di luar ke akademik karena ketakutan yang tadi aku bilang kan. Nah itu abang ada saran gak buat kami? Saran ya untuk teman-teman pasti ada, karena ya mungkin aku yang udah tua dari kalian sebelumnya. Kayak aku kan udah semester 6, ya lebih tua lah dari kalian yang semester 1, semester 2, semester 4 gitu kan. Kalau saran untuk kalian yang belum menemukan passion, belum tahu bakal ikut kegiatan apa, jangan lama-lama ada di fase itu gitu loh. Cepat waktu tuh berjalan terus gitu loh. Jadi kita jangan terlambat untuk hanya berpikir kita bakal mau ngapain ke depan gitu loh. Jadi jangan lama-lama untuk ngambil dan nentuin kita bakal jadi apa. Selagi itu positif, coba diikuti aja. Nanti kita bakal dapat panduan untuk ngelakuin apa setelahnya, ngelakuin kegiatan apa setelahnya gitu loh. Jangan kita nge-stuck di hal itu, jadi kita telat sama orang-orang di luar sana gitu loh. Dan menurut aku dengan ada hal seperti itu, tentuinlah passion kalian sekarang, apa yang mau kalian pelajari, tujuan dan visi misi kalian sebagai seorang mahasiswa itu apa. Dan yang paling terakhir, jangan batasin diri kalian untuk hal apapun. Maksudnya untuk hal baik apapun dan achievement apapun, jangan batasin diri kalian dan jangan pernah insecure. Walaupun ada insecure ya jadikan itu bahan evaluasi gitu. Dan yang paling terakhir, kalian harus tahu dan paham kapabilitas diri kalian gitu loh. Mungkin untuk kalian yang udah ikut kegiatan saat ini, kalian harus paham kalau kita tuh manusia bukan robot. Badan kita tuh butuh istirahat. Kalian harus tahu kapabilitas. Istirahatlah di waktu kalian istirahat. Karena ya untuk apa sih hal-hal yang kita capai itu kalau diri kita aja nggak sehat gitu. Jadi kembali lagi, jangan terlalu keras kerjanya, jangan terlalu keras organisasinya. Jangan lupa untuk terus istirahat dan manfaatin dan atur time management kalian dengan baik. Gitu sih Nasra. Menarik. Konklusi dari obrolan kali ini yang aku dapat tuh berarti pertama kita tuh coba dulu aja gitu kan. Coba semua hal, karena ketika kita cuma mikirin sampai di kepala doang tapi kita nggak
maksudnya kayak kita nggak langsung ngelakuin, itu tuh kayak cuma jadi angan-angan aja, nggak bakal bisa kita realisasikan gitu Bang. Bener banget, bahasa sekarang tuh learning by doing. Betul, learning by doing. Dan yang menarik buat aku juga tadi yang abang bilang, kalau misalnya kita tuh gak usah mikirin apa kata orang lain dulu, tapi kita percaya aja kalau kita bisa dan kita Yes. mampu. Baru kalau misalnya kita udah ngelakuin, kita baru bakal nyadar kalau ternyata kita worth it ya untuk melakukan ini. Ternyata Betul. kita bisa, bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang kita pikir lebih dari kita gitu. Nah, sebagai anak kuliahan, aku harap kita bisa memberikan waktu yang baik untuk diri kita sendiri dan kegiatan-kegiatan yang kita ikutin, jadi nggak keteteran teman-teman. Nah, sampailah kita di penghujung Gipots pada episode kali ini. Jangan lupa dengerin Gipots di episode-episode selanjutnya. Dadah! Dadah, thank you Sobat Kipos.